bulan kedua di tahun 2021. Meskipun pandemi ini belum berlalu, kita harus tetap semangat dan optimis ya guys, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang pastinya luar biasa. Nah, sebentar lagi kita akan memuji nama Tuhan dan mendengar sharing yang pastinya seru banget dan akan menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk hari yang Kau beri dan kasih penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan ini, kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami kepadamu ya Tuhan Yesus melalui 180 Hangout ini ya Tuhan. Berkati setiap dari kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah, udah gak sabar kan? Yuk langsung aja check it out. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. rasakan kuasa yang
terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, haleluya. Kami menang bersama Tuhan. Haleluya. Kau besar, Kau luar biasa. Sungguh besar Kau Yesusku. Mari kita menaikkan penyembahan kita. Mari kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita bangkitkan penyembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bangun roh yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan pastor kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Mari kita bersempatkan penyembahan Dia. Mari kita bersama-sama. Kira apa ya, apa ya, apa ya, siapa apa ya, apa ya, apa ya, apa ya, apa ya, siapa apa ya, apa ya, kira apa tak ya, apa ya, siapa apa ya, apa ya, Tuhan yang bersenang Tuhan. Lakukan konten pada hari ini menjadi kira apa ya, apa ya, apa ya, kira apa tak ya, apa ya, kira apa tak ya, apa ya, kira apa ya, kira apa tak ya, apa dari menang bersama Tuhan. Kira yang mustahil bagi semua orang percaya. Kami menang bersama dengan Tuhan Yesus. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan sudah kami pegang bersama dengan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Karalapaya, shikaralapaya. Kami menang bersama Engkau Tuhan. Kami lebih daripada pemenang. Dan bila Tuhan Kau yang memberkati kami, firman-Nya akan disampaikan. Bila Tuhan termeterai dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Shalom sahabat 180, jumpa lagi di 180 Hangout. Oke, so sebelum Kak Fasya bakal sharing, kita kenalan dulu ya. Mungkin beberapa dari sahabat 180 udah pernah nih kenal sama Kak Fasya, tapi ada juga yang belum. So kenalin, namaku Fasya, dan hari ini Kak Fasya bakal sharing sedikit aja mengenai satu tema yang cukup menarik buat kita perbincangkan. Oke, tema ini terdiri dari satu kata, dan satu kata ini berhubungan dengan pelajaran biologi kalian. Jadi pasti kalian gak asing lagi nih sama istilah ini. Jadi istilahnya, tema hari ini yang akan kita bahas adalah metamorfosis. Nah, kalau misalnya kalian di pelajaran IPA udah pasti kan belajar metamorfosis. Pasti kalau kalian belajar biologi, kalian belajar IPA, kalian pasti gak asing lagi dengan istilah metamorfosis.
Nah, kali ini Kak Fasya akan sharingin sedikit aja mengenai metamorfosis yang terjadi secara rohani. Jadi ternyata metamorfosis itu tidak hanya terjadi pada hewan atau makhluk hidup, tapi juga terjadi pada manusia. Seperti yang kita ketahui, metamorfosis adalah proses biologis berubahnya sebuah makhluk hidup menjadi berbeda gitu. Kayak misalkan ulat jadi kepompong, lalu dia jadi kupu-kupu. Jadi ada proses perubahan biologisnya. Tapi ternyata di bidang rohani juga terjadi metamorfosis rohani. Dan hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang cukup menarik untuk kita pelajarin sama-sama, yaitu Zakheus. Mungkin beberapa sahabat wanita juga pasti udah tahu ceritanya. Tapi hari ini kita refresh lagi ya. Jadi di Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 itu satu pasal, satu perikop berbicara tentang Zakheus. Dan Kak Fasya hari ini nggak akan jelasin dan akan bacain semua ayatnya. Dan teman-teman bisa baca juga di rumah, bisa lagi devotion misalnya kepo, pengen lihat lagi, pengen belajar lagi nih, bisa juga gitu. Dan hari ini Kak Fasya akan ceritain singkat aja mengenai Zakheus. So, Zakheus ini pekerjaannya adalah pemungut cukai. Dan pada masanya pemungut cukai itu adalah satu pekerjaan yang bisa dibilang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena pemungut cukai kerjaannya adalah memungut pajak orang-orang Yahudi lalu memberikannya kepada kekaisaran Romawi. Jadi dianggap pekerjaan ini itu seperti berdosa, seperti jahat, dan lain sebagainya. Dan gak jarang banyak orang yang menolak untuk berteman dengan orang-orang yang merupakan pemungut cukai. Nah, di satu hari Tuhan Yesus pelayanan, lalu dia akhirnya tiba di satu kota, yaitu kota Yeriko. Dan di kota itulah hiduplah Zakheus. Pada saat Tuhan Yesus mulai masuk ke kota Yeriko, di situ banyak orang ngikutin, banyak orang menyambut dia, dan Zakheus itu konon katanya, menurut Alkitab, dia memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tinggi. Sama nih kayak Kak Fasya. Kalau kalian ketemu Kak Fasya juga pasti akan bilang, Kak Fasya pendek. Dan sama seperti Zakheus, posturnya tidak terlalu tinggi. Jadi pada saat dia mau melihat Tuhan Yesus, dia kesulitan gitu, dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus itu di mana gitu. Dan akhirnya dia mencoba menerobos berbagai macam orang di situ yang tentunya lebih tinggi dari dia, dan dia masih nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang dilakukan? Zakheus naik ke atas pohon. Setelah itu dia baru bisa lihat Tuhan Yesus dari situ. Dan ternyata Tuhan Yesus nggak tinggal diam melihat mendengar kemauan hati Zakheus untuk bertemu dengan dirinya. Nah, ini sama nih kayak kita sekarang, misalnya kita nggak bisa ke gereja setiap minggu, kita gerejanya online, dan kita banyak devotion di rumah, bukan berarti Tuhan itu nggak dengar doa kita, dan bukan berarti Tuhan jauh sama kita. Sama seperti Tuhan yang sadar kalau Zakheus dengan postur tubuhnya yang tidak terlalu tinggi, tapi dia punya kemauan untuk bertemu sama Tuhan, akhirnya Tuhan mau nemuin dia. Tuhan bilang sama dia waktu dia lihat Zakheus di atas pohon, dia bilang, Zakheus, hari ini aku mau numpang di rumahmu ya, aku mau main di rumahmu. Dan sama seperti kita, waktu kita punya kerinduan untuk ketemu sama Tuhan, untuk menghampiri tahta Tuhan dengan doa, pujian, dan penyembahan, disitulah Tuhan juga mendengar seruan hati kita, dan dia pasti datang buat kita. Jadi jangan lupa untuk hampirin Tuhan setiap hari ya. Nah, balik lagi nih ke Zakheus. Akhirnya, begitu Tuhan bilang dia mau menumpang di rumah Zakheus, orang-orang mulai mencibir nih. Orang-orang bilang, ih Tuhan, kenapa sih Tuhan mau bergaul sama pemungut cukai yang adalah berdosa gitu? Kenapa Tuhan mau bergaul sama mereka gitu? Padahal mereka berdosa, padahal mereka jahat dan lain sebagainya. Mulai banyak orang yang gak suka gitu. Tapi apa respon Zakheus mendengar hal itu? Tentunya Zakheus pasti udah aware sama Tuhan Yesus, aware sama pelayanannya. Dia udah sadar nih kalau ternyata Tuhan Yesus itu memberitakan tentang kasih, ajaran Tuhan Yesus dan bla 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 bla. Dia pasti udah tahu sebelumnya karena dia mencari Tuhan Yesus. Dan tahukah respon Zakheus? Kita baca ya. Di ayat 8, di sini dibilang, kata Zakheus, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat loh sahabat wanita. Jadi Zakheus punya kemauan untuk
mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia memiliki integritas, oleh sebab itu dia tahu apa yang salah dan apa yang akan dia ubah menjadi benar. Inilah metamorfosis rohaninya. Dia berubah dari satu pribadi menjadi pribadi yang lain yang seturut dengan kehendak dan perintah Tuhan. Dan apakah respon Tuhan Yesus begitu mendengar Zakheus ngomong itu? Di ayat nomor 9 dibilang, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham." Di sini dibilang, Tuhan Yesus bilang di ayat ini, telah terjadi keselamatan atas rumah ini, atas orang ini. Atas rumah, bahkan seisi rumahnya itu diselamatkan. Jadi satu langkah perubahan yang diambil oleh Zakheus itu ternyata berdampak besar bagi kehidupannya, yaitu adanya keselamatan bagi dirinya yang diberikan langsung sama Tuhan Yesus. Dan begitulah salah satu contoh yang kita bisa lihat dari Alkitab, salah satu tokoh yang mengalami metamorfosis rohani, meninggalkan jalan-jalan yang jahat untuk mengikut Tuhan Yesus, memiliki integritas untuk mengikuti perintah Tuhan dalam hidupnya. Perintah atau kehendak Tuhan Yesus gak cuma dibaca, gak cuma didengar sama Zakheus, tapi juga dilakuin. Gimana dia harus mengasihi orang lain, gimana dia harus mengasihi, lalu dia harus berubah dari jalan yang jahat, dia harus kembaliin apa yang menjadi hak orang lain, dan masih banyak lagi. Itu dilakuin karena dia udah mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan hari ini, sahabat Waniti, Kak Fasya cuma mau remind Kak Fasya juga sendiri, gimana kita sebagai anak muda harus punya integritas. Dan jadilah anak muda yang berubah, yang mengalami metamorfosis rohani, sehingga kita diubahkan, dan tentunya hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dimanapun sahabat Waniti ada, teruslah percaya sama Tuhan, teruslah memberikan kehidupan kita sama Tuhan, dan jangan lupa baca firman Tuhan, supaya kita ngerti apa yang boleh, apa yang gak boleh, apa yang Tuhan senengin, dan kiranya hidup kita juga senantiasa menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Kak Fasya rindu untuk kita semua sama-sama menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sama-sama kita kejar hadiratnya, dan tentu aja menjadi serupa dengan Tuhan Yesus bukan hal yang mudah ya teman-teman sahabat Waniti, bukan hal yang mudah karena kita harus benar-benar meneladani setiap perbuatan ya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tapi aku percaya kalau Roh Kudus yang pimpin kita, kalau Tuhan Yesus pimpin kita, dan kita punya keinginan untuk memiliki integritas dan ngikutin semua perintah Tuhan, Tuhan pasti bantu sehingga kita bisa nyenengin hati Tuhan. So itu aja sharing dari Kak Fasya hari ini, gak panjang-panjang, tapi Kak Fasya berharap sharing ini bisa jadi berkat buat sahabat Waniti yang ada. So sebelum kita tutup sharingnya hari ini, izinin Kak Fasya untuk berdoa buat sahabat Waniti dimanapun kalian berada. Kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini di mana Engkau boleh kumpulkan kami secara virtual, secara online untuk membahas tentang firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap sahabat Tuhan Eti yang hari ini juga lagi kumpul di Waniti Hangout. Engkau yang memberikan mereka roh keperkasaan-Mu, Engkau yang memberikan mereka hikmat supaya mereka bisa mengalami perubahan rohani dari arah yang buruk menjadi yang baik. Dari anak yang mungkin kurang tahu tentang firman-Mu, tapi bisa jadi lebih tahu tentang firman-Mu. Jadi kami berdoa Tuhan, biarlah setiap sahabat Waniti yang ada bisa terus belajar sehingga menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, berikan mereka keberanian, berikan mereka baik hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka ngerti apa yang boleh dan apa yang gak boleh dilakuin, sehingga saat mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah Roh-Mu bekerja dan mengurapi setiap mereka, sehingga hidup mereka bisa jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat teman-teman Waniti dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu dalam setiap proses belajar mengajar di sekolah, dalam setiap kehidupan keluarga mereka, dalam setiap kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tutup bungkus, sehingga mereka bisa terus-menerus ada dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hikmat supaya kami bisa menentukan hal-hal yang akan kami ambil ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin.
Sampai ketemu di 180 Hangout selanjutnya dengan pembicara yang gak kalah menarik dan topik yang tidak kalah menarik juga. See you, God bless you.